harus netral, ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus. Pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut kepala negara boleh memihak dan kampanye menuai pro dan kontra. Pasalnya pernyataan Jokowi itu berbanding terbalik dari pernyataannya 2 bulan yang lalu, di mana Jokowi pernah menyerukan pemerintah di semua tingkat harus netral dalam pemilu 2024. Video pernyataan Presiden Jokowi kontradiktif soal netralitas dalam menghadapi pemilu ini sempat diunggah oleh politikus PKS Mardhani Alisera. Melalui jejaring X-nya pada Rabu 24 Januari, Mardhani Alisera mengunggah video dengan narasi Jokowi yang dulu bukanlah yang sekarang. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melontarkan pernyataan jika kepala negara boleh berpihak dan berkampanye di Pilpres 2024. Meski demikian, kata Jokowi, Presiden tidak boleh menggunakan fasilitas negara dalam kampanye. Adapun pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat konferensi pers di Lanut Halim Perdana Kusuma pada Rabu 24 Januari. Pengakuan tersebut sontak menjadi kontroversial karena Jokowi pernah menyerukan netralitas aparat dalam pemilu. Presiden Jokowi menekankan agar seluruh ASN pemerintah, baik di tingkat kabupaten atau kota hingga tingkat pusat, untuk menjaga netralitas pada pemilu 2024. Hal yang sama juga berlaku bagi aparat TNI atau Polri. Demikian ditegaskan Jokowi kepada awak media di area proyek pembangunan Jalan Tol IKN Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada 1 November 2023 lalu. Sementara itu, dalam keterangan unggahan, Mardhani Alisera mengajak masyarakat turut mengawasi agar mewujudkan pemilu yang luber jurdil. Perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Aksi pose 2 jari Ibu Negara Iriana Jokowi dari dalam mobil kepresidenan telah direspons oleh sejumlah pihak. Tidak terkecuali 2 kubu yang bertarung dalam Pilpres, yakni TPN Ganjar Mahfud dan juga Anies. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam keterangan pada Kamis 25 Januari menilai Iriana harusnya terikat pada asas netralitas. Todung lantas menyinggung pernyataan Jokowi yang sempat berjanji akan netral pada Pilpres 2024. Ia pun menyebut undangan makan siang Presiden terhadap 3 capres di istana beberapa waktu lalu. Menurut Todung, sikap tersebut sangat positif dan tidak memihak salah satu calon. Namun, Todung menilai sikap netral Presiden saat ini perlahan menghilang. Puncaknya saat muncul pose 2 jari dari mobil kepresidenan. Todung mengatakan publik ingin pemilu yang jujur dan adil serta imparsial sehingga pejabat negara semestinya tidak memihak. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar menganggap apa yang dilakukan oleh Iriana adalah hal memalukan. Alasannya, karena Iriana saat melakukan aksi mengacungkan 2 jari sedang berada di mobil presiden yang merupakan fasilitas negara. Kedua, soal Pak Jokowi dalam kunjungan ada menunjukkan 2 jari. Saya kira jarinya, tangannya Ibu Iriana itu ya, bukan Pak Jokowi. Ya, ini kan kepada isu netralitas yang tadi kita sudah sampaikan ya kepada teman-teman semua, bahwa siokianya bukan saja Presiden Jokowi ya, tapi juga semua pejabat negara dari atas sampai ke bawah, sampai ke kepala desa yang menghormati asas netralitas itu ya. Dan Presiden Jokowi sendiri sudah mengatakan ya, bahwa dia netral pada awalnya ya. Dan saya menganggap gesturnya Presiden Jokowi ketika mengundang Saudara Anies Baswedan, Saudara Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto makan siang bersama, itu gestur yang bagus, gestur yang sangat positif untuk menunjukkan bahwa Presiden ya, tidak memihak salah satu paslon. Tapi kok belakangan ini ya, Presiden menegasikan sendiri sikap netralitasnya
yang dia umumkan kepada publik. Nah, ini yang menimbulkan pertanyaan, ya. Bukan saja pada kami di TPN, tapi pertanyaan oleh publik itu sendiri, ya. Karena publik juga menginginkan pemilu yang jurdil, gitu. Pemilu yang imparsial, ya, pejabat-pejabatnya tidak memihak. Jadi menurut saya semua kita harus menahan diri. Nah, kalau tadi oleh Pak Tommy, ya, dikatakan bahwa angka 2 tadi, angka 2 itu bukan berasal dari Pak Jokowi tapi dari Ibu Iriana, ya. Ya, saya nggak melihat itu, ya. Tapi kalau itu betul, saya kasih, ya, Ibu Iriana kan adalah ibu negara. Jadi Ibu Iriana sebetulnya seharusnya juga, ya, terikat pada asas netralitas itu. Publik dihebohkan dengan potongan video di media sosial yang menampilkan pose dua jari yang keluar dari mobil kepresidenan Joko Widodo. Terkait dengan hal ini, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin memberikan reaksinya. Dikutip dari Tribun News, Caimin buka suara saat berada di pusat budidaya ikan air tawar di Sumber Gempol, Tulung Agung, Jawa Timur, pada Kamis 25 Januari. Ia menilai tidak pantas orang pejabat negara berkampanye menggunakan fasilitas negara. Caimin bahkan menilai sikap itu merupakan hal yang memalukan. Menurutnya, berkampanye menggunakan fasilitas negara merupakan sesuatu yang berbahaya. Diketahui momen pose dua jari dari mobil kepresidenan itu diketahui saat mobil dinas Jokowi itu melintas di kawasan Salatiga, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari. Kejadian dalam video itu terjadi saat Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo sedang melakukan kunjungan kerja. Pose itu ditampilkan saat warga meneriakkan nama calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Meski begitu, belum diketahui secara pasti siapa sosok yang mengacungkan pose dua jari dari mobil kepresidenan itu. Namun, ada yang menyebut bahwa pose itu diduga dilakukan Iriana Jokowi. Pose dua jari ini identik dengan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Terkait dengan hal ini, Jokowi sudah memberikan respons, namun sang presiden tidak menjelaskan siapa yang mengacungkan dua jari dari mobil kepresidenan. Sementara itu, pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Hasyim Asyari, turut merespon soal pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan mendukung salah satu paslon tertentu dalam Pilpres. Hasyim menilai apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sejatinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu. Ditemui di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis 25 Januari 2024, Hasyim mengatakan pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi tersebut sejatinya masih dalam norma yang diatur dalam undang-undang. Hanya saja ketika disinggung soal apakah KPU RI membenarkan pernyataan Jokowi tersebut, Hasyim secara tegas membantah. Dia kembali menyatakan bahwa sejatinya apa yang diungkapkan Jokowi memang yang terdapat dalam pasal-pasal di undang-undang. Selain itu, dia juga mengatakan jika seorang presiden ingin melakukan kampanye di Pilpres 2024, maka presiden tersebut harus mengajukan cuti kepada dirinya sendiri. Hasyim menegaskan presiden dan menteri harus cuti jika ingin berkampanye. Dia juga mengatakan yang Presiden Jokowi lakukan kemarin bukanlah berkampanye. Lalu terkait menteri yang ingin berkampanye, Hasyim memaparkan menteri tersebut harus mengajukan surat izin kepada presiden. Kemudian Jokowi selaku presiden akan mengeluarkan surat izin ke menteri yang bersangkutan. Di Undang-Undang Pemilu kan sudah diatur apa yang disampaikan Pak Presiden. Disampaikan Pak Presiden menyatakan norma yang ada di Undang-Undang Pemilu. Tapi dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa kan dikatakan asal tidak menggunakan fasilitas negara gitu. Dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa itu berjalan secara Yang profesional menjalankan tugas dan wewenang pengawasan Bawaslu, silakan ditanyakan. evaluasi debat. Polri kembali melakukan rotasi jabatan kepada 211 personel di berbagai wilayah. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes RD Acaryago menyebut rotasi dan mutasi dilakukan untuk meningkatkan kapasitas personel Polri.
Ada 4 surat telegram yang dikeluarkan untuk 211 anggota yang mengalami rotasi maupun mutasi. Beberapa personel yang dirotasi dan dimutasi yakni Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Ia dimutasi menjadi penata kehumasan Polri Madya TK1 Divisi Humas Polri. Penggantinya yakni Kombes Pol Jules Abraham Abbas yang sebelumnya menjabat Anjak Penmas Divisi Humas Polri. Lalu ada Kombes Pol Komang Suartana yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan. Ini yang menjadi Kabagian Ninfodok Biro Pit Divisi Humas Polri. Adapun penggantinya yakni Kombes Pol Didik Supranoto yang menjabat sebagai Anjak Akpol. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol RD Acaniago membenarkan perihal mutasi dan rotasi itu. Calon Presiden Indonesia Anies Baswedan menyinggung harga-harga kebutuhan pokok saat ini naik dan mahal saat kampanye akbar di parkiran GHAS Padang pada Kamis 25 Januari 2024. Kedatangan Anies Baswedan ke Sumbar kali ini merupakan kelima kali sejak diusung sebagai calon Presiden Indonesia. Ia tampak mengenakan baju putih dan penutup kepala khas Minangkabau. Pada kesempatan ini, Anies Baswedan menyampaikan harga-harga kebutuhan saat ini mahal, apa mau dilanjutkan sulit dan mahalnya. Untuk informasi selengkapnya, kita telah tersambung bersama wartawan Tribun Padang rekan Rima Kurniawati. Maksud kami rekan Rima Kurniati, yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan Rima Kurniati. Baik, Justina dan rekan Tribuners dimanapun berada, bahwa hari ini calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye akbar di kawasan Gor Haji Agus Salim, Kota Padang. Kampanye ini diikuti relawan pendukung yang berjumlah sekitar ribuan. Ini kali kelima Anies Baswedan mengunjungi Kota Padang sejak ditetapkan atau diusung sebagai calon presiden. Kedatangan Anies telah ditunggu sejak pukul 7 pagi dan Anies baru sampai di lokasi itu sekitar pukul 11 dan sejumlah pendukung atau relawan emak-emak tampak pingsan karena berpanas-panasan menunggu kedatangan Anies, dan juga tampak anak-anak dan berbagai kalangan hadir pada kampanye kali ini. Salah satunya termasuk petugas kebersihan atau petugas kebersihan honorer di Pemkot Padang yang mengaku sudah datang sekitar pukul 7 pagi setelah membersihkan kawasan di sekitar. Ia berharap perubahan karena sekarang sudah susah pekerjaan. Anies datang dan menyampaikan orasi terkait perubahan yang akan dibawakan oleh Paslon Amin. Anies sempat menyampaikan orasi selama sekitar 20 menit. Dia juga menyinggung selain soal harga kebutuhan pokok yang naik, Anies Baswedan juga menyinggung bahwa paslon lain didukung oleh konglomerat. Sementara pasangan Amin disebutnya didukung oleh rakyat. Dan berlangsung kampanye ini berlangsung heboh dan meriah meskipun di tengah panas-panasan. Para pendukung tetap setia menunggu Anies sampai acara selesai. Dan juga menurut Ketua Tim Pemenangan Amin di Sumbar bahwa mereka optimis suara Anies di Sumbar dapat mencapai target 80% pada pemilu 2024 atau pada 14 Februari nanti. Dan juga ia mengingatkan kepada para relawan dan juga para pendukung untuk menjaga suara agar tidak terjadi kecurangan di lapangan nantinya. Begitu laporannya Justina dan rekan Tribuners. Terima kasih rekan Rima Kurniati, wartawan Tribun Padang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang terakhir, yang keenam, masuk ke tahun politik. Pemilu. Saya minta Gubernur,
Bapak Ibu Bupati Wali Kota, berikan dukungan pada tugas-tugas KPUD dan Bawaslu. Tapi tidak mengintervensi apapun, membantu. Anggaran segera disegerakan. Dan juga saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat loh, hati-hati. Bapak Ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan Bapak Ibu memihak atau enggak. Krik, udah. Perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral. Oleh sebab itu, pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya pemerintah, kabupaten dan kota, serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah. KPU juga betul-betul netral. Tidak memihak, bertindak sesuai aturan saja. Ini bertindak sesuai aturan saja, KPU bisa dicurigai. Ya kan? Apalagi KPU mencoba untuk melenceng dari aturan. Ini yang harus sekali lagi kita jaga bersama-sama, jangan sampai terjadi. Ini bisa berbahaya bagi KPU dan legitimasi pemilu kita. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.